Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini bahwa setiap hati datang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua bukan oleh karena kuat dan gagah. Tapi kami beroleh begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau bekerja dalam hidup kami. Dan pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini kami bawa setiap pujian dan penyembahan kami. Menyatakan bahwa satu-satunya pertolongan kami hanya datang dari Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Haleluya. Biar setiap hati kami pagi hari ini Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang lama. Kami mau nyatakan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, Kau setia memulihkanku. Amin. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kami percaya Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau penolongku Tuhan. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu Tuhan. Engkau setia atas hidup kami. Engkau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Hidupku memuliakan. Setiap hari kami menaikkan setiap pujian dan syukur kami. Sebab Tuhan Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kau setia, kasih setiamu sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku. Biar setiap apa yang menjadi persembahan kami Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu. Ini setiap kami Bapa. Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongan hidup kami ya Bapa. Oh, hanya Yesus di dalam Tuhan. Sebab itu ajar hati kami tetap setia, tetap percaya, tetap berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan. Ajar hati kami tetap Tuhan
bergantung hanya di dalam Engkau. Sebab kami tahu bahwa Tuhan, Engkau selalu ada di dalam jalan-jalan hidup kami. Tuhan tidak pernah melewatkan setiap kami. Pertolongan-Mu selalu ada, mujizat-Mu masih tersedia bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih. Sebab itu hati kami percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu. Engkau yang kuatkan setiap hati kami. Dasarku berharap, Kami berserah. kini aku berserah. Kami percaya bahwa rancangan yang Engkau sediakan bagi kami adalah rancangan yang terbaik. Sebab itu hati kami berserah penuh Tuhan. Hanya di dalam-Mu panggilan-Mu, dan kami nyatakan yang setia. Amin. Sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku. Engkau dasar kami yang teguh Tuhan. Kami berserah. Kini aku berserah Hanya Yesus pada rancangan-Mu yang Engkau sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. ku ikuti Terima kasih Bapa. panggilan-Mu, Oh, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Engkau yang pegang seluruh hidupku Tuhan. Kini aku percaya rancangan pada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku. Dasarku berharap. kami berserah. Kini aku berserah. Ini setiap hidup kami Tuhan. Pada Dan setiap keberadaan kami Tuhan. rancangan-Mu bagiku. Engkau yang pakai setiap kami. Ikuti Bagimu. panggilan-Mu, Amin. ku kan setia sampai akhir hidupku.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat pagi ini Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami boleh bangun pagi hari dengan hidup yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah hidup ini boleh kami persembahkan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami ya Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita boleh berjumpa kembali pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hidup kita terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Iya, saya percaya kita ada di hari-hari yang semakin mendekat, ya, hari-hari yang terakhir kata firman Tuhan. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-12, Injil Lukas pasal yang ke-12. Dikatakan di sana, ya, Injil Lukas pasal yang ke-12. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Lukas 12 ayat yang ke-37 di sana dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Ya, kalau kita lihat ayat 36, hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Bapak Ibu, kita ini digambarkan sebagai orang-orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan tuannya. Kalau kita lihat Lukas pasal 12 ini bicara tentang kewaspadaan, ya, judul perikopnya dari ayat 35 itu judul perikopnya kewaspadaan. Artinya berjaga-jaga, artinya ada, ya, waspada bagi setiap kita. Dikatakan di sana, ya, berbahagialah, ya, berbahagialah, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya. Ya, kita ini diibaratkan seperti hamba-hamba, ya, pembantu-pembantu yang menanti-nantikan tuannya itu pulang dari sebuah perjalanan. Ya, kalau dikatakan kita ini menanti-nantikan tuannya, itu adalah satu, ya, posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Kalau kita mendengar berita-berita tentang, ya, tahun-tahun yang akan datang, itu banyak berita-berita yang mencekam. Ya, karena itu, ya, memang sekarang kita sedang menantikan penggenapan firman Tuhan dan kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tapi bagaimana kita harus bersikap sebagai anak Tuhan? Ya, kita harus menjadi hamba-hamba yang bisa dipercaya. Ketika Tuhan datang, kita ini menjadi hamba yang melakukan tugas. Karena sekarang itu banyak hamba hanya melakukan tugas kalau ada tuannya, dia pura-pura, ya, rajin pura-pura. Tapi ketika tuannya pergi meninggalkan rumah, ya, dia berlaku semena-mena, ya, karena dia pikir tidak ada tuannya yang melihat. Tapi kita sebagai anak Tuhan dikatakan, ya, kita harus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Seperti hamba-hamba yang menantikan kedatangan tuannya, dia harus selalu berjaga-jaga. Jangan-jangan tuannya pulang tengah malam atau dini hari, ya, subuh, maka dia harus siap, rumah juga dalam keadaan bersih. Dia juga sebagai hamba harus bersikap sebagai hamba yang benar dan baik, bukan hamba yang lancang atau hamba yang tidak tahu diri, ya, maka itu, ya, yang akan Tuhan lihat dari hidup kita. Di sini Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ya, hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang,
menanti-nantikan kedatangan tuannya. Kalau orang itu menantikan kedatangan tuannya, bahkan ya pembantu itu kalau nunggu tuannya pulang tuh bahkan dia nggak tidur. Ya dia duduk, dia tunggu, jangan sampai tuannya pulang dia ketiduran. Ketika tuannya mengetok pintu, dia nggak buka. Ya atau sebagai hamba, ya dia harus bersikap benar-benar ya dilihat atau tidak dilihat tuannya, dia bekerja dengan benar, dengan kejujuran. Dikatakan di sana, ya, hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang baru pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya, firman ini berkata berbahagialah kita ini. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, ya kita ini berjaga-jaga. Maka dikatakan berbahagialah kalau kita sebagai hamba berjaga-jaga, sehingga didapati oleh tuannya kita ini melakukan tugas kita sebagaimana mestinya, dan ya tidak lengah atau ya bukan jadi hamba yang kurang ajar. Saya dulu pernah dengar ada kisah dari seorang, dia bilang, waduh itu bu pembantu saya, ya kalau saya pergi dia masuk ke kamar saya, dia foto-foto pakai baju saya, nanti di-upload di Instagramnya. Ya kalau ada orang punya pembantu seperti ini pasti tuannya akan marah. Tapi ya kita disuruh bersikap dengan hormat dan ya tahu ya etika dan batasan, sehingga ketika Tuhan datang kita juga kedapatan menjadi hamba yang setia. Dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya inilah upah yang akan kita terima kalau kita ini berjaga-jaga, tetap hidup dalam kekudusan. Bukan berarti Tuhan juga kan gak datang-datang, ya udah aku bersinah lagi, aku melakukan dosa lagi. Ya dikatakan di sana, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ya, jadi karena Tuhan itu datang gak pernah kasih tahu dia pulang jam berapa atau gimana, namanya juga majikan. Nah kita ini sebagai hamba-hamba, ya hamba-hamba Tuhan, artinya apa? Orang-orang yang taat pada Tuhan, marilah kita berjaga-jaga supaya ketika Tuhan datang kapanpun, entah nanti malam, besok atau lusa atau tahun depan, yang penting bagian kita itu adalah berjaga-jaga, waspada, supaya jangan sampai ketika Tuhan datang kita kedapatan tidak siap atau tidak berwaspada. Saya berdoa supaya setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya, marilah semakin kita meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, semakin giat kita hidup dalam kekudusan, semakin giat kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, buang dosa, dan semakin mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, supaya ya entah kapan Tuhan kita datang, kita ini yang penting dalam keadaan siap. Saya berdoa tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan akan datang, tapi biarlah kita semua melakukan bagian kita, waspada dan berjaga-jaga. Karena itu Bapak Ibu tetaplah setia kepada Tuhan dan jangan pernah ya meninggalkan Tuhan atau beralih kepada dosa. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berjaga-jaga dan waspada, menantikan kedatangan Tuhan, sehingga Engkau datang menjemput kami dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan hati kami terus terjaga di dalam Engkau, sampai kami melihat kemuliaan Tuhan, kedatangan-Mu kali yang kedua, menjemput kami di awan-awan yang permai. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus.
menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah kami terus menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan, dengan berjaga-jaga dan waspada. Biar kami kedapatan seperti hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang tahu diri, hamba-hamba yang melakukan tugasnya, supaya ke waktu Engkau datang, entah kapanpun, malam, siang, dini hari, kami kedapatan berjaga-jaga dan mendengar Tuhan mengetok pintu dan kami membukakannya. Tuhan, kami berdoa di dalam penantian kami akan kedatangan-Mu kali yang kedua. Biarlah iman kami semakin teguh di dalam Engkau, karakter kami semakin diubahkan Tuhan. Kami membuang segala dosa dan sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan, supaya ketika Engkau datang, Engkau mengenal kami dan Engkau mengajak kami makan sehidangan. Itu janji firman-Mu. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah syukur pagi hari. Biarlah Tuhan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan Engkau sendiri Bapa yang akan melayakkan setiap kami. Apapun yang dikerjakan dengan tangan kami Tuhan, buat itu berhasil untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Berkati yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah, ibu-ibu rumah tangga, Tuhan juga menyertai. Bahkan hari ini Bapa yang terbaring sakit Engkau sembuhkan, yang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan beri pemulihan. Terima kasih Bapa, Kau menyertai juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan beri jawaban. Yang berulang tahun Engkau berkati, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang terus menyertai kami sampai Engkau datang kali yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.